Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, nama Ustadzah Tika. Ustadzah mengampu sebagai guru BK di level 5 dan 6. Semoga kita bisa bekerja sama selama 1 tahun ke depan. Nah, hari ini siapa yang mau menerima informasi baru dari Ustadzah? Kalian sudah siap? Let's go! Ada yang tahu istilah mabar, noob, pro, AFK, dan yang lainnya? Ya, bagi kalian yang gemar bermain game online, pasti tidak asing dengan istilah tersebut. Istilah tersebut biasa ditemukan para pengguna atau user game online yang sudah merajalela di kalangan anak-anak, termasuk anak SD. Beberapa permainan game online yang digemari sebagian anak-anak di Indonesia, khususnya untuk kalangan anak SD, antara lain Free Fire, Battlegrounds, Call of Duty, Hago, Marvel Battle Lines, AoV, Candy Crush Saga, Hay Day, Farmville, dan masih banyak lainnya. Itu baru sebagian, tentu masih ada banyak ragam dan jenis game online yang tersebar di seluruh platform di dunia. Timing is quiz. Apakah kalian siap untuk kuis? Kalau sudah siap, silahkan simak pertanyaan dan jawab di kolom komentar. Silahkan disimak. Tahukah kalian bahwa negara Indonesia menjadi pangsa terbesar dalam pengguna game online? Wow, ternyata berdasar survei kita berada di urutan 16. Sebanyak 56% pengguna atau user game online adalah laki-laki dan 21% diantaranya didominasi oleh usia 10 sampai 20 tahun. Sebenarnya, apa sih game online itu? Menurut penelitian yang dilakukan Samuel pada tahun 2010, definisi game online adalah permainan dengan jaringan di mana interaksi antara satu orang dengan yang lainnya untuk mencapai tujuan, melaksanakan misi, dan meraih nilai tertinggi dalam dunia virtual. Riset yang dilakukan oleh Hani dan Budi pada tahun 2015 menemukan beberapa alasan siswa bermain game, yaitu memberikan kesenangan dan tantangan, bisa memicu hormon serotonin dan dopamin dalam meningkatkan rasa senang, nyaman, dan bahagia, kemudian menghilangkan stres dan mengisi waktu luang. Dampak positif dari game online. Yang pertama, menambah aktivitas otak. Banyak permainan game online yang membutuhkan konsentrasi tinggi untuk mencapai skor tertinggi dan menyelesaikan misi. Yang kedua, melatih rasa sportivitas terhadap lawan, menumbuhkan sikap menerima kekalahan tanpa rasa putus asa atau kemenangan dengan rendah hati. Yang ketiga, mengasah kemampuan kerja sebagai tim. Game yang membutuhkan kerja tim akan terbiasa berkomunikasi secara aktif untuk saling membantu. Yang keempat, membiasakan diri dengan lebih dari satu aktivitas. Yang kelima, menghibur diri dengan aktivitas yang berbeda. Game online di Indonesia sendiri sudah menjadi e-sport atau game elektronik, bahkan sampai dilombakan hingga ke luar negeri. Berikut data beberapa prestasi yang diperoleh melalui game online.
Tentunya bila ada dampak positif, pasti ada dampak negatif yang selalu bersisian. Apa saja dampak negatif dari game online? Yang pertama, kesehatan mata menjadi terganggu. Kesehatan mata menurun seperti mata lelah, minus bertambah, sampai kemudian merusak saraf mata. Yang kedua, gangguan motorik. Hanya duduk bermain game seharian menjadi kurang bergerak, pertumbuhan badan jadi tidak maksimal dan bisa mengalami obesitas. Yang ketiga, nyeri sendi. Saat duduk biasanya anak tidak sadar sambil membungkuk atau tiduran. Jika berlangsung lama menyebabkan otot terasa kaku. Yang keempat, menurunkan tingkat konsentrasi. Menurut penelitian, ketika kecanduan game akan terjadi perubahan pada struktur dendrit sel-sel dalam otaknya, sehingga mudah lupa dan gagal fokus. Efek dari paparan radiasi perangkat elektronik juga bisa melemahkan konsentrasi. Kurang bersosialisasi, jadi kurang atau canggung karena lebih sering di rumah dan tidak pernah bertemu dengan orang. Masalah komunikasi. Kegiatan berkomunikasi bukan hanya sekedar mendengarkan dan memberi respon, tapi juga termasuk membaca ekspresi lawan bicara. Yang terakhir, jadi lebih agresif. Pemicu game kekerasan, perang, pertarungan, atau adu jotos, biasanya anak cenderung lebih agresif dan memiliki emosi tinggi. Meski begitu, sebenarnya bermain game juga memberi manfaat seperti membantu mengembangkan kemampuan memecahkan masalah. Maka dari itu, minta bantuan ayah dan bunda untuk lebih bijak dalam memberikan izin bermain game, bukan melarangnya sama sekali. Kasus dari dampak negatif game online di Indonesia hampir setiap tahun ada dan makin sering muncul dalam pemberitaan. Bahkan WHO atau Badan Kesehatan Dunia sudah resmi menetapkan kecanduan game online masuk dalam penyakit gangguan mental. Wah, sangat disayangkan ya apabila kita menggunakan sesuatu secara berlebihan. Kecanduan game online juga bisa mengarah ke tindakan kriminal. Tips mengurangi kecanduan games. 1. Membatasi waktu bermain game. Buatlah durasi dan pengingat, contoh 1 jam per hari. 2. Mencari hobi baru. Lakukan kegiatan yang disukai. Lebih banyak aktivitas fisik seperti memasak, olahraga, dan lain-lain. Tujuannya adalah untuk mengalihkan perhatian. Aktivitas fisik dapat mencegah dan meringankan masalah kesehatan, terutama pada nyeri punggung, mata lelah, dan tangan tremor atau bergetar. Yang ketiga, meletakkan perangkat game di luar kamar tidur. Menjelang tidur, jauhkan segala gadget agar tidak mengganggu jam tidur. Usia belasan masih membutuhkan tidur yang benar-benar berkualitas. Yang keempat, menjalani psikoterapi. Langkah terakhir ini diambil apabila perlu konsultasi ke psikolog atau psikiater dengan teknik terapi kognitif perilaku. Tanda kecanduan game online yang sudah parah adalah mengganggu aktivitas sehari-hari seperti istirahat, sekolah, ataupun tugas yang terbengkalai. Ingat ya, Allah tidak suka sesuatu yang berlebihan. Dihimbau kepada anak-anak hebat untuk bijak dalam menggunakan game online. Boleh menggunakan, tapi tetap harus berpijak bahwasanya berlebih-lebihan pada sesuatu akan berefek tidak baik. Sekian video dari Ustazah, semoga kalian bisa memetik pelajaran dari video hari ini. Sampai berjumpa di video BK selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.